Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kembali lagi bersama kami di Abdul Latif Channel. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa untuk menekan tombol like, tombol subscribe bagi yang belum, dan tak lupa untuk menekan tombol notifikasi agar mendapat notif jika ada video baru, dan juga sebagai dukungan untuk perkembangan channel ini. Toyib, langsung kita ke pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin habibi rabbil alamin imamil muttaqin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya. Kita akan lanjutkan kajian kita Alfiyah Ibnu Malik. Kita sudah sampai pada bait ke 258 dan 259. Kita masih membahas tentang bab istighraqul amili 'anil ma'muli. Nah, kali ini kita akan membahas hukum yang kedua bagi isim sabik setelah kemarin kita membahas hukum yang pertama. Hukum yang pertama itu wajib nasab, tapi ada juga pendapat lain yang tidak wajib ya. Cuman pendapat Imam Ibnu Malik itu mewajibkan. Nah, sekarang kita akan bahas bait ini. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan di subscribe, dan jika ini bagus silahkan di like, komen, dan subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman Anda yang sedang belajar kitab Alfiyah Ibnu Malik agar mereka mendapatkan referensi tambahan dalam kajian kitab Alfiyah ini. Tapi langsung kita akan lanjut ke kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in talas sabiqu ma bil ibtida yakhtassu faraf altazimhu abada. Kadza idal fi'lu tala ma lam yarid ma qablu ma'mulan lima ba'du wujida. Wa in tala dan apabila mengiringi apa asabiku isim sabik ma terhadap perangkat yakhtasi yang khusus bil ibtida untuk ibtida farafa maka terhadap rafa iltazimhu wajibkanlah rafa tersebut abadan selamanya. Jadi di bait 258 ini menjelaskan bahwasanya apabila isim sabik mengiringi perangkat yang khusus diperuntukkan untuk mubtada, maka isim sabik tersebut harus dirofakkan selamanya. Ini menurut pendapat Imam Ibnu Malik. Kada yaitu begitu, kada demikian pula. Ya, seperti ini juga artinya wajib rafa juga. Idzal fi'lu apabila fi'il tala mengiringnya apa fi'il ma sesuatu perangkat lam yarid yang tidak datang apa ma sesuatu qablu sebelum ma atau perangkat ma'mulan halnya sebagai ma'mul lima untuk sesuatu ba'du setelahnya perangkat wujida ditemukan apa ma. Jadi pada intinya begitu pula wajib rafa apabila fi'il mengiringi suatu perangkat yang sebelumnya fi'il tidak bisa menjadi ma'mul, yang sebelumnya perangkat tersebut tidak bisa menjadi ma'mul bagi lafaz setelah perangkat tersebut gitu. Jadi apabila ada fi'il tapi dia mengiringi satu perangkat ya. Perangkat itu bisa huruf ya, huruf atau apapun yang merupakan perangkat atau adat atau suatu huruf tertentu lah. Jika fi'il mengiringi suatu huruf tertentu yang sebelum perangkat tersebut tidak isim sebelum perangkat tersebut tidak bisa menjadi ma'mul bagi sesuatu setelah perangkat tersebut. Itu juga wajib rafa. Nah, supaya lebih jelas lagi apa itu perangkat-perangkat tadi yang saya omongkan, nah kita bisa membahas dalam syarah Ibnu Aqil di sini. Asyara bihadainil baitaini ilal qismi tsani. Musannif Imam Ibnu Malik mengisyaratkan dengan dua bait ini kepada bagian yang kedua, wa huwa ma yajibu fi raf'u, yaitu bagian hukum yang mewajibkan isim sabik itu rafa. Wa yajibu raf'ul ismil mustaghali anhu, maka wajib merafa'kan isim yang yang membuat sibuk, yaitu isim sabik maksudnya. Idza waqa'a ba'da adatin takhtassu bil ibtida'i. Apabila isim sabik tersebut jatuh setelah satu perangkat yang khusus untuk mubtada, untuk mubtada. Kaidah alatil mufajaah, seperti idah mufajaah. Jadi kita harus tahu dulu apa saja sih perangkat-perangkat yang memang khusus untuk mubtada. Di antara perangkat tersebut di sini disebutkan oleh Imam Ibnu Aqil yaitu idah al-mufajaah. Idah mufajaah itu memang khusus untuk ibtida ya, untuk mubtada. Nah, kalau isim sabik jatuh setelah
idza mufaji'ah, maka isim sabik itu wajib rafa. Fataqulu kharajtu fa idzan Zaidun yadribuhu Amrun. Aku telah keluar maka tiba-tiba Zaid dipukul oleh Umar. Biraf'i Zaidin, dengan kita merofakkan Zaid. Wala yajuzu tasbu, kita tidak boleh menasabkan lafaz Zaid tersebut. Liana idza, karena idza yang ada pada lafaz ini hadhihi la yaqa'u ba'daha al-fi'lu. Karena idzan fujaiyah itu tidak mungkin setelahnya ada fiil, la zahiran wala muqaddaran. Tidak baik itu fiil yang zahir maupun fiil yang tersembunyi atau muqaddar, ya begitu. Jadi jelas banget kalau ada di sini kasusnya, ya, kalau ada isim sabik jatuh setelah perangkat yang khusus untuk mubtada seperti idza, ini idza mufajaah, bukan idza syartiyah, ya. Maka isim sabik tersebut wajib dirofakkan. Wa kadzalika yajibu raf'ul ismi sabiqi, begitu pula wajib merofakkan isim sabik idza waliyal fi'la, apabila isim sabik tersebut mengiringi terhadap fi'il al-mustaghal bidhamir, yang disibukkan dengan dhamir, adatan, suatu adat, la ya'malu ma ba'daha, yang tidak beramal sesuatu setelahnya, fi ma qablaha, terhadap sesuatu sebelumnya, keadawati syarti, seperti perangkat-perangkat syarat, wal istifhami, dan istifham, wa ma nafiya, dan ma nafi. Ya, jadi jelas banget di sini wajib rafa isim sabik, merofakkan isim sabik apabila isim sabik tersebut apabila ada suatu perangkat yang mengiringi fiil yang masgul, ya. Apabila ada perangkat yang mengiringi, apabila perangkat mengiringi isim masgul, maaf, ini kayaknya salah harokat, ya. Idza waliya al-fi'lu al-mustaghal, ini salah, ya, ini bukan fathah tapi harusnya dhammah, ya. Idza waliya al-fi'lu al-mustaghalu bidhamiri adatan, gitu. Apabila ada fi'il mengiringi suatu perangkat, ini harusnya nasab karena menjadi maf'ul bih, sedangkan al-fi'lu al-mustaghal ini harusnya rafa, ya, karena ini menjadi fa'il. Ini fa'il, ini maf'ul bih. Jadi ini harokatnya keliru, ya. Idza waliyal fi'lu al-mustaghalu bidhamiri adatan la ya'malu ma ba'daha fi ma qablaha, gitu maksudnya. Jadi tidak mungkin jadi apabila ada isim sabik, wajib isim sabik ketika fi'il yang masgul itu mengiringi suatu perangkat yang setelah perangkat tersebut tidak bisa beramal pada isim sebelum perangkat tersebut. Contoh kayak perangkat syarat, perangkat istifham, dan nafi. Jadi kayak gini, contoh Zaidun in laqitahu fa akrimhu. Adapun Zaid, jika kamu bertemu dengannya maka muliakan dia. Zaid ini wajib rafa karena apa? Karena ada laqitahu yang merupakan masygul, dia menasabkan hu, domir yang kembali kepada Zaid. Itu mengiringi perangkat syarat di sini. Jadi kalau ada fiil ini mengiringi perangkat syarat, bukan mengiringi isim sabik, maka isim sabik ini harus rafa. Kenapa? Karena fiil masygul ini tidak bisa beramal kepada lafaz Zaidun. Jadi kalau misalkan fiil ini tidak bisa beramal kepada sesuatu sebelum perangkat ini, yaitu isim sabik di sini dalam kasusnya, maka isim sabik wajib dirofakan. Wa Zaidun hal tadribuhu, dan Zaid apakah kamu memukulnya, gitu. Wa Zaidun malak, itu Zaid aku tidak memukulnya, kamu tidak bertemu dengannya. Jadi di sini contoh-contoh lafaz yang di mana fiil masygul itu mengiringi perangkat tersebut. Di sini kasus pertama Zaidun in laqitahu, laqita ini mengiringi in, ya. In ini perangkat yang isim sebelumnya tidak bisa menjadi ma'mul bagi sesuatu setelah perangkat tersebut. Jadi Zaid gak bisa diamali oleh laqita di sini kasusnya, maka tidak bisa nasab Zaid, ya. Fayajibu raf'u Zaidin, maka wajib merafakkan Zaid fi hadhil amsilati, dalam contoh-contoh ini, wa nahwiyah, dan semisalnya. Wala yajuzu nasbuhu, dan tidak boleh pula menasabkannya, li'anna ma la yasluhu ay ya'mala fi ma qablahu la yasluhu ay yufassira amilan fi ma qablahu.
karena sesuatu yang tidak pantas untuk beramal dalam sesuatu setelah sebelumnya, maka tidak pantas pula untuk ditafsirkan sebagai amil untuk sesuatu sebelumnya. Jadi misalkan karena fiil yang mengiringi perangkat itu tidak bisa beramal kepada isim sebelum perangkat, maka tidak boleh juga kita menafsirkan atau mentakdirkan ada fiil yang menasabkan isim sebelum perangkat tersebut. Jadi nggak boleh juga kita menafsirkan atau mentakdirkan fiil itu. Wail hadza syara biqaulihi, ini disyaratkan oleh musannif dengan kadza idzal fi'lu ta'ala ma lam yarid ma qablu ma'mulan wa ba'du wujud sampai akhirnya itu. Ai kadzalika yajibu raf'ul ismi sabiqi. Begitu pula wajib merofakkan isim sabik idza tala al fi'lu apabila fi'il mengiringi syai'an sesuatu la yaridu ma qablahu yang isim sebelumnya tidak datang ma'mulan sebagai ma'mul lima ba'dahu untuk sesuatu setelah syai'an tersebut. Wa ma ajaza wa man ajaza, dan adapun dan siapa yang membolehkannya amila ma ba'da hadil adawati fi ma qablaha, dan orang yang membolehkannya itu mengamalkan sesuatu setelah perangkat-perangkat ini fima qablaha di dalam isim sebelumnya. Faqala Zaidan malaqituhu ajazan nasba ma'ad dhamiri bi'amilil muqaddari fayaqulu Zaidan malaqitahu. Jadi ada juga orang yang membolehkan ya. Ada juga orang yang membolehkan, tapi kalau menurut Imam Ibnu Malik tetap tidak boleh nasab. Sedangkan ini ada orang yang membolehkan boleh nasab gitu. Oke, ini kandungan dari bait 258 dan 259 ya. Bahwasannya isim sabik itu wajib rofa ketika dia mengiringi huruf yang khusus untuk mubtada, atau ketika fiil mengiringi sesuatu yang isim sebelum sesuatu tersebut tidak bisa menjadi ma'mul bagi fiil setelah sesuatu tersebut. Oke, terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kalau bingung silakan tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.